Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah bima bi ulumihima qadha alaina bi barakatihima wa asrarihima wa amjadihima biddaraini amin. Itu kita melanjutkan hadis yang kedua. Kita masih baca Nasaihul Ibad. Wal haditsu tsani, adapun hadis yang kedua. Ajazani bihi al-allamatu Sayyid Ahmad al-Marsafi al-Misri. Ini hadis langsung dari guru Imam Nawawi, namanya Sayyid Ahmad al-Marsafi. Ba'da'an ajazani bihi as-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Jadi dapat dua sanad beliau dari Sayyid Ahmad Marsafi dan Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat. An masyayikhihi, dari guru-guru beliau, musalsalan, sampai sambung menyambung, bil uluwiyah, sanadnya tinggi, ila Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki rasa cinta kasih, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman, maka akan mendapatkan rahmat oleh yang memiliki zat yang rahman. Siapa? Tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu, maka sayangilah kalian, man, orang, fil ardi, yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan diberi kasih sayang oleh orang yang ada di langit. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadis ini jelas orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan menyayangin orang-orang yang menyayangin orang yang di muka bumi. Maknanya apa? Wal makna, adapun maknanya, ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, liman, bagi orang, fil ardi, di muka bumi, min adamiyin, dari manusia. Jadi orang yang menyayangi manusia, baik muslim, non-muslim, yang beriman, yang enggak beriman, yang kafir sekalipun, min adamiyin, kan bangsa manusia. Siapapun, berarti kewajiban kita itu menyayangi. Wahayawanin, dan binatang. Masya Allah. Jadi nggak usah ngomong manusia, binatang loh, binatang nggak punya nggak punya akal, itu masih diperintahkan untuk menyayangi. Terus kok kita sembarangan, kalau nggak cocok, nggak kelompok kita, nggak golongan kita, nggak usah, ini musuh, ini bukan temen, ini naudzubillah min dzalik. Oh, hadisnya lo jelas. Ini jelas itu kan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kalau mau disayang oleh Allah, sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi, dari bangsa manusia maupun bangsa binatang, apa saja sudah sayangin.
Ya kalau nggak karena imannya sama-sama makhluk Allah. Sama-sama kita diciptakan oleh Allah. Kan gitu. Walam lam yu'mar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk membunuhnya, memusuhinya. Gitu. Masya Allah. Bil ihsani ilaihim, kita harus berbuat baik kepada mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim, maka Allah akan berbuat baik kepada orang yang berbuat ihsan. Jadi ada imbalannya. Orang kalau berbuat baik, Allah pasti akan membalas kebaikan. Makanya jangan pilih-pilih. Ini misalnya begini nih, ada orang minta-minta datang ke rumah, tapi sering. Kalau kita kadang nggak sabar, udah tiap hari minta terus nih orang. Ini emang nggak mau kerja apa dia? Pikirannya udah begitu. Padahal Allah udah kasih aja, rezeki kan dari Allah, kan gitu kan? Tapi karena nafsu kita begitu, karena saking seringnya kita jadi bosen. Bosen ngasih, bosen. Ini bentar-bentar minta aja nih orang, bentar-bentar minta ini katanya. Alhamdulillah ya Allah, ya manusia yang gitu, ya. Bukan anu sih kita. Kalau dari kekasih ya Allah ya nggak pernah. Memang kalau udah kekasihnya Allah, dia menganggap itu adalah bagian pesanannya Allah. Jadi ada kisah Bapak Ibu. Zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim. Ini Nabi nih, bukan kita ini. Nabi Ibrahim suatu ketika ada orang minta, nenek-nenek tua. Minta, dia laparan, minta makan. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kamu beriman kepada Allah enggak? Enggak. Saya kasih kamu makan kalau kamu beriman. Syarat. Saya kasih kamu makan, tapi syaratnya kamu beriman. Sama dengan kayak kita. Saya kasih, tapi kamu bantu saya dulu ya. Gitu. Pakai syarat. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Adam itu, Nabi Ibrahim ditegur. Ibrahim, kamu tuh lo mau ngasih satu piring kalau pakai syarat. Lah saya itu orang-orang kafir nggak pernah sholat ke saya, nggak pernah jebak saya tetap dikasih rezeki kok. Saya kasih mereka nggak pernah pakai syarat. Oh sholat nggak sholat, mau beriman nggak beriman tetap dikasih rezeki, ya kan? Orang-orang kafir itu Allah nggak pernah pakai mensyaratkan yang khusus sholat rajin, rezekinya banyak, nggak ada gitu. Allah masih aja biarin aja orang-orang kafir. Akhir Nabi Ibrahim sujud, ya Allah iya. Kenapa mau ngasih cuma satu piring aja pakai syarat? Kalau kita malah syaratnya banyak. Kalau kita nggak bantuin saya nggak usah. Buktinya begini nih, kalau lagi ada hajatan, tetangga hajatan, ya kan? Kalau tetangga ini nggak pernah bantuin kita, benar-benar kita bantu nggak? Apaan? Dia aja nggak begitu, balas dendam kan? Mau juga mendali ya Allah. Oh, ya pelan-pelan lah, namanya manusia kita kan. Ya mungkin Allah sayangin lah kira-kira itu. Irhamu, kata Imam Nawawi, irhamu, sayangilah kalian semua, man, orang, tastati'una, yang kalian mampu, antarhamuhu, untuk menyayanginya. Jadi sayangilah orang-orang yang pokoknya siapa aja yang Anda mampu, kasih sayangin dia. Itu min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari macam-macam makhluknya Allah semua sayangin deh, semampu kamu gitu. Semuanya lah, harus manusia kayak binatang kayak apa, kayak semuanya, mau pohon-pohonan sayangin semampu kamu begitu. Walau ghairu akilin, walaupun tidak punya akal, nggak punya otak, nggak punya adab, tetap
Bisyafaqati sayangin dengan kasih sayang, lemah lembut, syafaqatu welas dengan kasih sayang, dengan ya penuh hati itu alaihim kepada mereka. Di antaranya apa? Wa du'aahum, doakan mereka. Masya Allah. Itu doain caranya doain. Lahum kepada mereka birrahmah. Doakan ya Allah, rahmatin mereka ya Allah. Gitu. Wal maghfirah, ampunin mereka ya Allah. Gitu. Bahkan ada beberapa keterangan begini Bapak Ibu. Kalau kita mau mendoakan umat Nabi Muhammad, itu kita dicatat sebagai kasih Allah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad. Orang kalau mau mendoakan, ya Allah ampunin umat Nabi Muhammad. Allah perbaiki urusan umat Nabi Muhammad. Mau mendoakan begitu dicatat sebagai kasih Allah. Mau mendoakan gitu, jangan pelit-pelit kita doain orang. Ya Allah ampunin. Karena begini ya Bapak Ibu, ini mumpung di Australia nih. Kita ini sesama Muslim nyambung di seluruh dunia itu kan nyambung. Ini teman-teman di Australia ngidupin agama Allah di Australia. Kita di Indonesia menghidupin agama Allah di Indonesia, di Hong Kong menghidupkan agama Allah di Hong Kong. Yang nggak usah terlalu ideal banget. Misalnya nih kalau di Australia harus kayak di Indonesia, ya beda. Intinya satu, yang penting menyembah Allah. Udah, nggak usah kita harus mendirikan negara Islam. Nggak usah ideal banget. Khataman tiap minggu, terus apa lagi puasa Senin Kemis, wah semua enggak semampunya, yang penting sujud nyembah Allah sudah, insya Allah agama Allah begitu. Kan intinya satu, Fir'aun itu disuruh kembali untuk apa sih? Hanya nyembah Allah, iya kan? Udah, Fir'aun sejahat kayak gitu suruh gak ibu kembali sembah Allah, udah gitu dong. Suara ribet-ribet, bikin pondok pesantren nggak ada, bikin apa madrasah dunia ngajian tiap subuh, ya itu kalau sempet aja. Kalau yang sudah sholat 5 waktu, udah nggak usah tahajud tiap malam, itu yang sempet aja, yang sempet, nggak sempet yang lagi dipaksa. Penting kita doakan mereka, doakan orang-orang Muslim sedunia birrahmah wal maghfirah, wa du'aahum lahum birrahmah wal maghfirah. Yarhamukum al malaikah, malaikat akan merahmatin kalian. Wa min rahmatihi amatan, wa min rahmatihi, dan rahmatnya itu Allah amatun, itu seluruhnya, di ahli sama, bagi penduduk langit. Alladzina yang hum aksaru min ahlil ardi, penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk dunia. Di langit ya ada malaikat, ada apa lagi ya? Itu ada bintang-bintang. Pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di bumi. Orang-orang di muka bumi menyayangin, seluruh penduduk langit akan menyayangi. Kalau Allah sudah perintahkan, jadi kalau Allah sudah perintahkan, malaikat itu si fulan itu disayangin, ya semuanya jalan. Kalau Allah perintahkan, Allah umumkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu, ini yang mengandung hukum nih. Wala yajuzu, dan tidak boleh lisakhshin, bagi seseorang an yada'wa, untuk mendoakan li jami'il muslimina, kepada seluruh orang Islam, bi ghufri jami'i dzunubihim, untuk diampinin seluruh dosa-dosanya. Nah, ternyata begini Bapak Ibu, walaupun kita
disunahkan, dianjurkan, mendoakan agar umat Nabi Muhammad diampunin dosanya, diberi rahmat oleh Allah, tetapi kita nggak boleh mendoakan agar seluruh dosanya umat Islam diampuni, nggak boleh. Kenapa? Kalau nanti kita doakan semuanya, itu semuanya nanti masuk surga, nggak jadi masuk neraka, gimana? Karena ada ayat bahwa ada hadis Rasulullah itu juga menjelaskan kepada kita, ada loh nanti orang mukmin masuk neraka, orang Islam masuk neraka dulu. Nah nanti kalau kita doain masuk surga semua, diampunin semua, itu berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya masuk neraka sebentar, mungkin baru masuk surga. Jadi kalau kita berdoa itu begitu, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Gak usah pakai jami. Allah ampunin seluruh, gak usah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Gak usah Allahumma fir li jami'il muslimina wal muslimat. Itu gak usah. Karena itu malah bertentangan. Itu kata Imam Nawawi. Jadi gak boleh mendoakan begitu. Atau ya dakwah, atau mendoakan orang li fakirin, kepada orang fakir. Ini ada orang susah, miskin, susah banget, gak punya, wah susah, rumah gak punya, baju gak punya, susah, fakir banget, didoain. Contohnya apa? Binahwi mi'ati dinar, ya Allah berikan orang miskin ini 100 dinar ya Allah, gitu. Itu nggak boleh doain begitu. Kenapa nggak bolehnya? Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha. Kalau orang ini nggak punya sarana, maksudnya apa? Kerja kagak, nganggur doang. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang dapat 100 dinar, 100 juta ya Allah. Nganggur dia, bahaya. Nanti dapat duit, foya-foya, bukan malah sedekahan dia. Tahu-tahu nih orang udah nganggur, gak punya duit, kita doakan sih, mudah-mudahan ya Allah, mau kasih duit 100 juta. Bubar ya. Yang benar kalau ya Allah, mudah-mudahan kau cari jalan, mau kerja, ada sarana, gitu. Dan itu kata Imam Nawawi nggak boleh doain orang sembarangan. Ya Allah berikan dia 100 juta ya Allah. Pusing dia ada. Orang miskin nggak pernah pegang duit. Akhir bukan malah ke masjid dah. Ya nggak mau ke masjid. Udah lama nggak megang duit nih. Megang duit jalan-jalan akhirnya. Habisin duit ke warung, ke pasar. Allah, justru malah sombong nantinya ya kan? Ya itu nggak boleh tuh. Dua hal itu yang nggak boleh. Mendoakan ampunan seluruh dosanya diampunin, nggak boleh. Bahaya. Nanti bertentangan dengan nas. Kalau di Quran itu waliman dakhala baitiya. Ya Allah ampunin orang yang masuk lewat sini ya Allah. Begitu. Jadi misalnya kalau berdoa ya Allah ampuni dosa-dosa jamaah kami, ya boleh. Nah ini masih kita batasin, gitu. Tapi jangan seluruh dosa, gitu. Kalau seluruh dosa enak dia, didoain doang diampunin semua enak itu. Yang dosa-dosa diampuni oleh Allah, enak itu. Nah, gak masuk neraka dulu tuh, lewat tenang aja. Selamat dia. Jadi enak banget tuh, udah berbuat dosa, diampunin lah ya. Wah enak. Kalau dalam hadis begini ya, kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah, setiap seluruh umatku itu akan diampunin. Diampunin, artinya begini, diampunin itu kalau menurut hadis yang lain begini. Rasulullah nanti akan memiliki syafaat. Nah ini yang disebut kenapa kita tidak boleh memintakan ampun seluruh dosa. Nanti kalau udah diampuni oleh Allah, nggak ada syafaat dong. Syafaat Rasul kemana?
Nah, syafaat Rasulullah itu ada 3 macam. Ada 2 macam. Yang pertama syafaatul uzma, ada syafaatul sughra. Syafaat Rasulullah ada 2. Yang pertama syafaat pertolongan Rasulullah kepada seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dapat syafaat. Kapan itu? Jadi nanti kalau sudah di padang mahsyar, sudah hari kiamat di padang mahsyar, manusia itu nunggu kapan dimulainya hisab. Itu semuanya sampai digambarkan di Quran itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari masing-masing, enggak kenal suami, enggak kenal istri, anak enggak kenal orang tua enggak kenal anak, tetangga enggak kenal. Saking dahsyat keadaannya. Itu nunggu kapan dimulai. Akhirnya orang datang kepada Nabi Adam agar ya Allah, ya Nabi Adam, engkau adalah orang pertama penghuni surga, tolong doa kepada Allah segera dimulai. Nabi Adam angkat tangan, nggak mampu saya. Kepada Nabi Nuh nggak mampu, Nabi Ibrahim nggak mampu, Nabi Musa nggak mampu, terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengangkat doa. Nah, ini disebut syafaatul uzma. Syafaat diberikan kepada seluruh umat manusia dari Nabi Adam. Kenapa? Rasulullah berdoa kepada Allah agar segera dimulai. Jadi Nabi Adam seorang pertama sampai hari akhir dapat. Baru ada syafaat suro, syafaat khusus kepada orang-orang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat syafaat. Nanti ada yang dapat syafaat begini Bapak Ibu. Dia seharusnya lewat Shiratal Mustaqim. Gitu kan? Oleh Rasul tolong dah lewat aja langsung lanjut. Oh gitu, langsung lanjut. Ada yang dia udah jatuh dari neraka gitu. Udah lama kosong cari, tolong oleh Rasulullah kasih syafaat. Dia udah dalam dari neraka duluan. Ada yang dapat syafaatnya surganya kelas ekonomi gitu dinaikkan. Itu syafaat suruh. Semuanya itu diantaranya para ulama yang mengatakan siapa yang berhak mendapat syafaat itu orang yang banyak membaca, antaranya nih banyak membaca sholawat. Maka banyak-banyaklah baca sholawat malam Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Kan begitu, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa membaca 1 sholawat, maka Allah akan menjawabnya dengan 10 sholawat. Jadi bacanya sholawat nih. Jangan sampai kita yang sudah masuk duluan tuh, sudah masuk di neraka, udah kosong gitu. Kosong. Nanti kan kita udah di situ surga, mana nih Yahya itu enggak ada. Nah belakangan loh kenapa kosong? Lo mampir dulu kan. Mampir dulu kan. Ya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Itu syafaat. Wa yaqulu hadza min rabbina rahmah. Kalau pengomongnya begini nih doa tadi. Ya Allah ampunin seluruh dosa-dosa umat Islam. Ini sebagai tanda rahmat kami ya Allah. Enggak, itu enggak boleh. Kenapa begitu enggak boleh? Ini di annahu mukhalifun linususis syar'i, karena itu menyalahi dari nas-nas sahih. Nas syariat. Jadi enggak boleh ya. Kalau berdoa ya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Itu maksudnya apa? Ya Allah ampunin sebagian dosa orang-orang Islam. Itu maksudnya. Jadi kalau kita doa itu harus kita pahamin juga, bukan asal-asal aja. Wes pokoknya doa aman, enggak begitu. Ra'a al-Ghazali
ru'ya dimimpikan. Nah, ini cerita ini sedikit Bapak Ibu, sedikit ini cerita sebelum kita tutup. Ru'ya dimimpikan Imam Ghazali fin naum, dalam tidurnya. Faqila lahu, Imam Ghazali pernah mimpi. Ini cerita tentang rahmat. Faqila lahu, dikatakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah balas kepada Anda. Siapa yang tahu Imam Ghazali? Orang alim, alamah, para wali lah kira-kira begitu. Gurunya para ulama-ulama besar. Kemudian dia mimpi, ditanya, apa balasan Allah terhadap Anda? Karanganmu banyak, umatmu banyak, santrimu banyak, stop-stopnya orang. Masya Allah. Faqala, kemudian dikatakan, auqifni baina yadayhi wa qala li bima qaddamtu alayya fasirtu adhkuru a'mali, faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat hubabatan ala madadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadta khadzaha rahmatan biha. Masya Allah. Jadi begini nih ceritanya Imam Ghazali itu Bapak Ibu. Jadi ditanya dalam mimpi, Imam Ghazali, apa balasan Allah, apa yang Allah lakukan kepada engkau, yang kamu karyanya banyak, muridmu banyak, yang doain banyak. Imam Ghazali itu cuma ngomong begini, ketika ditanya, semua amalku nggak diterima oleh Allah. Masya Allah. Tulis kitab, sholat tahajud, terus apalagi nolong orang, ngajar ngaji, nggak ada manfaatnya. Cuma apa ya, suatu ketika Allah hitung, dia sedang nulis kitab. Kan zaman dulu nulisnya pakai tinta dicelup gitu kan, dicelup gitu kan. Ada alat itu hinggap di tinta, itu di cantingnya itu, di tintanya itu. Kemudian dia tinggalin, dia biarin lalatnya minum dengan tinta, dia berhenti nulis. Ayo coba kalau kita lalat kayak kita tepokin begini. Ini lalat nih, dia ditinggalin, dia biarin lalat itu minum, sehingga dia tinggalkan, nggak jadi nulis. Karena dia merasa sayang kepada lalat itu dibalas oleh Allah. Yang menyebabkan rahmat Allah itu bukan yang macam-macam kitab santri, ya bukan. Hanya ada lalat minum tintanya Imam Ghazali, itu yang menyebabkan rahmat, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Itu mimpi, ini mimpi ya Bapak. Boleh percaya, boleh enggak. Mimpinya Imam Ghazali. Coba kalau kita, jadi jangan kebayang sholat kita, ngaji kita, enggak. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu. Sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan begini, memang Allah itu setiap waktu, setiap tahun ada memiliki satu momen, nafahatun, satu momen, yang momen itu kalau kita berbuat sesuatu amal yang sekecil apapun Allah ridho, itu menyebabkan ridho semuanya. Saya begitu. Sampai misalnya nih, ingat itu Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang apa itu, berzina. Dia dapat momennya apa? Ngasih minum anjing, padahal anjing itu kalau di mazhab Syafi'i kita najis kan? Najis. Momennya adalah dia ngasih minum anjing. Tuh, begitu doang. Itu sudah diampuni dosa. Oh, momen-momen begitu itu, makanya jangan sampai kita menghina atau apa ya namanya, menyepelekan amal yang kecil. Itu jangan sampai. Yang sepele apa, kecil, nolong anak kecil, nolong ada apa itu, batu di jalan, dipindahin. Begitu. Jangan senyum. Kalau senyum sudah punya banyak orang. Kita tuh cari momen-momen begitu itu yang kita susah itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang Imam Ghazali saja itu nggak ada
disebutin semua amalnya, nulis nggak diterima, nggak ada sudah. Sholatnya, tahajudnya, puasanya lewat, hanya lalat dia biarin minum di tintanya. Itu Allah ampunin, Allah rahmatin Imam Ghazali. Apalagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menyepelekan amal yang sedekah, satu cuil apa, bayangin. Makanya kadang-kadang kita melihat tuh, anjing bisa memasukkan ke dalam surga. Kucing, ada seorang ibu-ibu masuk neraka gara-gara tidak melepas kucing, gak kasih makan. Coba, giliran kucing menyebabkan masuk neraka, giliran anjing menyebabkan masuk surga. Apalagi yang anjingnya Ashabul Kahfi itu, kan? Jadi kadang-kadang begitu tuh. Jangan kita menyepelekan amal yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat sedikit-sedikit. 1-2 buah hadis. Mudah-mudahan menambah amal kita. Al-Fatihah. Ya dan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna imanan wa yaqinan wa hudan wa tawfiqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.